Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel NCT Support. Kali ini kita akan membahas tentang uh, bahwasanya kita itu harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Maksudnya hal-hal yang bisa kita kendalikan itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang memang sudah jalannya seperti itu ya. Bahwasanya sudah ditakdirkan seperti itu. Pertama, untuk para penderita anxiety biasanya menyesal bahwasanya kenapa ini terjadi pada saya, terus kemudian kenapa ya saya yang kena anxiety, kenapa saya diberikan sakit berat atau cobaan yang berat seperti anxiety seperti ini. Ya, itu adalah bagian yang sudah tidak bisa kita kendalikan karena itu bagian dari takdir hidup kita ya. Bahwasanya memang Allah memberikan kehendak kepada kita bahwasanya takdir kita sudah dituliskan dari sekitar sebelum lahir itu sudah digariskan bahwasanya di tanggal sekian kita akan menderita anxiety seperti itu. Dan kemudian ya sebagai manusia biasa ya kita hanya bisa menerimanya bahwasanya kita menderita anxiety pada saat ini. Nah, hal itu mungkin uh, bagian dari takdir, jadi tidak bisa kita kendalikan. Lalu apa yang bisa kita kendalikan sekarang ya? Misalnya kita mengkhawatirkan anak-anak kita, kemudian mengkhawatirkan istri kita, kemudian mengkhawatirkan orang tua kita, bahwasanya bagaimana kalau nanti kehidupan mereka kurang baik, bagaimana kalau sakit. Hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang di luar kendali kita karena sudah digariskan oleh Allah SWT untuk mereka bahwasanya sudah diberikan rezeki sendiri-sendiri untuk anak, istri, orang tua seperti itu. Dan kemudian kita tidak perlu terlalu berat memikirkan. Ya memikirkan boleh sewajarnya saja. Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyiapkan sesuatu, misalnya mengajari mereka, tugas kita ya, misalnya sebagai orang tua hanya bisa mendidik mereka, mengajari mereka. Tapi nanti ketika dewasa pun kita sudah tidak bisa lagi untuk menentukan lagi nasib mereka itu seperti apa, kamu harus kerja di mana. Begitu juga dengan kondisi ini, kondisi saat ini. Misalnya nanti kalau misalnya orang tua kita meninggal bagaimana? Bahwasanya mungkin bagi orang anxiety itu sangat takut ketika ada yang meninggal dunia. Misalnya anak, istri, kemudian orang-orang yang dicintainya itu akan meninggal dunia. Itu sangat ditakutkan. Itu wajar ya, semua orang pasti akan mengkhawatirkan hal itu. Tapi bagi orang-orang normal, tentunya itu tidak akan pernah dipikirkan. Tidak akan terpikir oleh orang-orang normal. Maksudnya tidak terpikir itu ya jalani hidup biasa aja gitu. Ya makan, minum, maksudnya senang dengan keluarga gitu. Nggak pernah memikirkan bagaimana kalau meninggal. Sampai sejauh itu tuh jarang sekali terpikirkan oleh orang normal. Tapi bagi penderita anxiety, pikirannya sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Nah, kemudian uh, ketika itu pun terjadi, hal-hal yang menyebabkan kesedihan itu terjadi, ya bagaimana kita bisa menerimanya dengan membalikkan cara pikir kita bahwasanya uh, ini hal yang nggak bisa kita kendalikan, hal yang tidak bisa kita uh, rubah gitu ya. Apapun yang terjadi pada keluarga, kemudian masa depan mereka itu hal yang nggak bisa dirubah. Jadi nggak perlu dipikirkan dengan dalam-dalam. Nah, kalaupun itu terjadi, jadi rubah mindsetnya, jangan dipikirkan terlalu dalam ya yang di hati tadi itu nanti masa depan
Kalau misalnya ibu meninggal bagaimana, aku dengan siapa, atau ini ya, itu nanti sudah ada yang menjalan, eh, ada yang berjalan sendirinya dengan sendirinya. Everything will pass, segala sesuatunya pasti akan terlewati. Jadi misalnya hal-hal yang membuat orang ansi itu takut, seperti takut mati, takut orang tuanya meninggal, takut keluarganya sakit, segala sesuatu takut masa depan itu hal-hal yang di luar kendali kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa uh, keluar dari lingkaran setan itu ya. Ansi itu adalah lingkaran setan. Ketika anxiety itu tidak diobati, maka ibaratnya kecemasan, asam lambung itu akan menjadi lingkaran berputar gitu. Anxiety masih tinggi, kemudian asam lambung keluar. Begitu juga lambung yang bermasalah pun itu setiap harinya itu akan menyebabkan kecemasan. Maka circle-nya itu harus dipotong. Paling bagus itu dengan mengobati kedua-duanya, yaitu dari pikirannya, kemudian dari lambungnya. Nah, ketika dua-duanya itu sudah diobati, biasanya ya, ketika pikirannya yang diobati, karena anxiety itu lebih dekat atau penyebabnya itu hampir sama dengan depresi. Jadi karena kekurangan hormon serotonin atau dopamin di otak yang menyebabkan orang itu moodnya jelek, kemudian gangguan di seluruh badannya seperti lambung, jantung, kemudian di gerakan perutnya, terus menyebabkan dia itu cemas sepanjang hari, moodnya jelek sepanjang hari. Bahkan untuk menarik nafas aja itu nggak, kurang plong gitu, kayak kurang oksigen, kepala berat, itu yang dialami sepanjang harinya. Nah, biasanya dari ketika Anda ke penyakit dalam itu dicek semuanya akan normal, kecuali mungkin ya bagian asam lambungnya itu memang tinggi. Kemudian kalaupun di endoskopi dengan dari masukan dari mulut sini ada kamera, kemudian dicek lambungnya mungkin akan ditemukan ya gastritis atau, tapi itu masih uh, hal yang beda ya. Bahkan ada orang sakit emah aja itu tidak mengalami anxiety juga banyak sekali kan. Nah, yang harus dihindari adalah bukan hindari, maksud saya yang harus dilakukan adalah mengobati dua-duanya tadi. Ketika otak diobati dengan benar, yaitu psikiater akan memberikan obat yang digunakan untuk antidepresan tadi. Serotoninnya akan seimbang, dopaminnya juga akan seimbang. Terus kemudian ada obat satu lagi namanya dogmatil, itu untuk memperbaiki hubungan antara lambung dengan otak itu, atau gut brain axis. Itu namanya dogmatil, kalau ke psikiater itu dikasih. Dan itu obatnya nggak akan membuat kecanduan juga. Itu dogmatil itu sering dipakai untuk obat lambung dan untuk dopamin. Jadi moodnya akan bagus dan akan sangat banyak dipakai mungkin untuk psikosomatik. Nah, ketika mulai diobati, maka keluhan di lambung pun akan asam lambungnya pun akan berkurang. Kemudian karena happy ya, mungkin ada obatnya itu kan menyeimbangkan hormon serotonin, dopamin yang akan membuat mood kita itu akan baik, dan otomatis kecemasan kita pun akan hilang. Nah, ketika Anda sudah bisa berpikir positif dari situ, dilatih terus. Nah, beda ketika Anda masih belum berobat ya. Kalau belum berobat biasanya itu masih lemas, kemudian memikirkan negatif terus. Tapi kalau misalnya Anda sudah diobati, biasanya ini akan ikut positif ya. Jadi hal yang tadi dipikirkan seperti bagaimana kondisi anak saya, bagaimana kalau anak saya sakit, bagaimana kalau orang tua sakit, seiring dengan fisik ini membaik, pikiran ini membaik. Nah, ini akan hilang dengan sendirinya kecemasan-kecemasan tadi itu.
hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian selain dengan obat, makanya harus dilatih dengan terapi pola pikir ya, terapi pola pikir, terapi pola istirahat, pola makan. Jadi ketika lu sudah diobati anxiety-nya, maka lambungnya pun akan ikut membaik juga tuh, seperti itu. Jadi hal yang di luar kendali itu yang tadinya dipikirkan setiap hari akan hilang dengan sendirinya setelah melakukan pengobatan. Nah, itu yang biasanya terjadi ketika lambungnya pun sembuh, biasanya circle-nya akan putus sampai di situ. Lambung sembuh, pikiran sembuh, tinggal Anda menjalani hari-hari Anda dengan stabil agar tidak kembali ke uh, zona anxiety yang membuat hidup Anda berhenti sejenak itu. Bukan sejenak, kadang-kadang memang cukup butuh waktu panjang ya, bisa sampai 10 tahun ya. Cuman alhamdulillah bahwasanya tugas kita hanya berusaha, tugas kita hanya berdoa, maka yang belum berobat maka berobatlah, walaupun Anda perlu obat seumur hidup pun ya jalani saja, daripada Anda hanya berdiam diri di kasur, hanya uh, apa namanya, kurang produktif, padahal Anda masih muda, masih bisa kuat untuk mencari nafkah buat anak istri. Kebahagiaan anak istri Anda itu sangat penting. Ketika kita melihat anak istri bahagia, bahkan dengan mengorbankan diri ya, yang sedang menderita anxiety seperti ini, tapi harus melihat anak-anak bahagia, itu akan menjadikan hidup kita lebih berarti. Namun dengan berobat, Anda juga tetap harus mencari kesembuhan. Ya, walaupun dengan cara alternatif, seperti saya ya. Alhamdulillah saya berobat ke psikolog, psikiater, dan mungkin selama dulu sampai 10 tahun itu, justru sembuhnya ke uh, alternatif. Jadi didoakan bagian perut sama kepala setiap hari dengan air yasin, Fadilah namanya. Itu ada di Kabupaten Bekasi, dan saya bersaksi bahwasanya itu benar-benar mukjizat ajaib penyembuhan dengan yasin Fadilah. Oke, ini aja untuk tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.